Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah senantiasa memberikan keberkahan, keselamatan, hingga sebuah maghfirah yang luar biasa kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada kekasih kita semua, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, hingga kita umat akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jemaah yang insya Allah muliakan dan Allah berkahi, sudah tidak terasa bahwa kita hari ini sudah melampaui beberapa puasa sebelumnya, sehingga kita hari ini Allah berikan nikmat kesehatan yang tidak pernah terhingga kepada kita semua. Lantas ketika kita bisa hari ini berpijak, tentulah ada peran penting di mana baginda tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan kita, menjadi tokoh dunia, yang mana dalam buku Michael Hart, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang utama yang paling sentral, yang paling berpengaruh di dunia ini. Lantas, innama mu'itsu liutami makariman akhlak. Ketika Rasul diutus, ketika Rasul hadir di muka bumi ini, tidak serta-merta, melainkan beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jamaah yang insya Allah muliakan, tentu banyak hal yang memang kita ketahui bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bermunajat kepadanya, lantas apakah Rasulullah SAW ditinggikan namanya, diberikan kedudukan yang lebih? Tetapi tidak, justru kitalah sebagai umatnya yang senantiasa membicarakan Rasulullah SAW, tetapi kitalah yang Allah muliakan karena begitu mulianya, begitu luar biasanya Rasulullah SAW. Di mana ketika Rasulullah hadir di muka bumi ini, Rasulullah menjadi suri tauladan untuk kita semua, untuk alam semesta ini. Yang mana ketika dalam sejarah di mana kafir Quraisy, ketika ada anak yang lahir dari ibu kandungnya, terlahirlah seorang putri, disitulah akan adanya pembunuhan oleh bangsa Quraisy. Tetapi ketika Rasulullah SAW tiba, disitulah bagaimana Rasulullah SAW memuliakan seorang perempuan. Jemaah yang insya Allah muliakan, bahwasannya ketika Rasulullah hadir, disinilah dunia mendapatkan kesejukan, dunia mendapatkan ketenangan, yang insya Allah kita sebagai manusia hendaknya mempunyai role model, khususnya sebagai umat Islam, yang harus menjadi acuan, menjadi patokan, dan menjadi idola, yakni baginda tercinta, pemimpin tertinggi umat Islam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika Rasulullah hadir, itu menjadikan kita sebagai umat yang paling dicintai, umat yang paling disanjung, dan umat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ketika kita berpikir bahwasannya hari ini banyak idola-idola yang kita idolakan, entah itu dari kaum barat, entah itu idola seorang yang mempunyai hobi tertentu, tetapi ingatlah bahwa Rasulullah SAW telah menjadi tokoh yang sangat global, menjadi tokoh yang mungkin harus kita jiwai, harus kita hayati, mulai dari segi kehidupannya, segi politiknya,
segi perekonomiannya, hingga sebagai pemimpin yang mana dalam sejarah sangat luar biasa dalam segi kepemimpinannya. Semoga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadikan diri kita lebih baik ke depannya, sesuai dengan surat yang mana laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang mana beliau akan menjadikan contoh untuk kita semua, karena sebaik-baiknya contoh yakni baginda tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.